Ya, jelaskan. Oke, mulai ya. Ehm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama makasih ya yang udah mau hadir, udah mau lihat banyak banget presentasi. Padahal ini masa-masa liburan dan ini jam-jam guru kalian. Oke oke. Kita presentasi secara online ini sebenarnya pakai apa sih? Kita pakai Zoom Meeting. Itu dia pakai teknologi yang padahal di masa-masa sebelumnya itu nggak ada. Coba kita lihat kelas baliknya dulu kayak apa sih teknologi itu. Ah, dulu itu perkembangannya dimulai dari namanya perumahan listrik. Listrik ini hal yang nggak mungkin kita pisahkan lagi dari kehidupan kita, karena coba kalau kita nggak ada listrik, kita nggak mungkin hidup sampai sekarang. Itu bukan salah satunya oleh Michael Faraday. Dan listrik ini mendukung banyak banget perkembangan luar biasa selanjutnya yang salah satunya kita pakai sampai sekarang. Apa sih itu? Itu komputer yang dulu besar banget, satu ruangan penuh. Dipakainya buat apa? Komputasi, komputasi matematika sederhana. Saya dengan berkembangnya zaman, komputer ini semakin berkembang, dia bisa melakukan komputasi yang kompleks. Bahkan sampai-sampai bisa membuat kayak sebuah algoritma yang lebih baik daripada sebelumnya cuma bisa buat hitung-hitung gitu kan. Akhirnya terus berkembang, berkembang, muncul lagi lah game-game yang dulu pixel-pixel kayak gitu, yang kayak ulet-uletan di Nokia gitu. Masih lagi berkembang, berkembang, terus sampai akhirnya teknologi-teknologi seperti ini, komputer itu tadi nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Termasuk nyawa dari si komputer ini, yaitu listrik itu sendiri. Itu nggak bisa dipisahkan. Nah, setelah banyak sekali berkembang, terus sekarang banyak banget teknologinya juga. Mulai dari smart TV, terus ada smartphone, tablet, laptop, juga desktop yang dia nggak bisa dibawa kemana-mana itu. Terus kemudian ada smart car juga, dan mungkin nggak lama lagi akan muncul yang namanya sebutan smart home. Terus, nah, selain itu, dia juga munculin yang namanya AI. Nah, ini yang bakal kita bahas kali ini, yaitu penggunaan AI pada deteksi plat nomor dengan AI ECLTR. Boleh langsung slide berikutnya. Nah, ini dia anggota kelompok kami, yaitu ada Ernan, ada dan Jovanka. Mereka sebagai yang hitung-hitung, bagian menghitung data, bagian buat PPT ini juga. Lalu kemudian ada profesional kode editor kami, yaitu Muhammad Erlangga Kurniawan, yang dia udah membuat kode-kode itu buat algoritmanya. Lalu selanjutnya yaitu di bawah dia ada saya sendiri sebagai presentasi hari ini yang melakukan presentasi yang akan membawa kalian berkeliling-keliling lah istilahnya, melihat gimana sih proyek kita. Lanjut lanjut. Nah, ini dia alur pembahasan atau yang tadi aku bilang keliling-keliling. Apa sih yang udah kita buat? Satu ada latar belakang. Pertama kita lalui dulu. Jalan pertama yang kita lalui adalah latar belakang. Kemudian kita sampai di tools yang akan digunakan. Kita lanjut lagi ke perjalanan kita menuju langkah-langkah. Nah, itu nanti ada step-stepnya bagaimana kita menggunakan AI ISCR ini. Kemudian ada uji-uji beberapa uji yang kita lakukan. Selanjutnya ada kelebihan, kekurangan, terakhir ada simpulan. Kemudian nggak lupa ditutup sama sesi tanya jawab yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman lainnya. Lanjut. Nah, ini dia latar belakangnya. Jadi, di Indonesia ini banyak banget motor yang berulang di jalanan. Bahkan mungkin dalam sehari itu, bukan dalam sehari ya, dalam 1 jam di kota aja bisa lebih dari 10.000 kendaraan berlalu lalang di jalan yang sama. Dan semakin bertambahnya tahun gitu, ini kendaraannya banyak banget gitu. Lama-lama macet. Kan sekarang di Jogja aja dulu nggak macet, sekarang macet gitu. Nah, saking macet, saking penuhnya gitu kan, otomatis di Lamongan ini juga bakal macet gitu kan, karena banyak saking padatnya gitu. Terutama orang yang pagi-pagi dikejar deadline, apa ya namanya, waktu masuk lah, harus on time gitu kan. Nah,
karena mereka harus on time, mereka mesti kadang-kadang juga harus bablas lalu lintas gitu. Padahal lampu lalu lintas ini diciptakan buat menjaga keselamatan mereka gitu. Ya walaupun nggak mungkin menjaga 100%, tapi seenggaknya itu mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan gitu. Tapi ternyata masih pada nggak karena mereka kejar deadline, mereka butuh yang namanya waktu. Gitu. Nah makanya di sini kita harapkan kalau kita pakai AI dalam pendeteksian plat nomor itu harapannya bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Jadi juga sekaligus menyadarkan masyarakat bukan waktu, bukan jalanan dan bukan populasi yang salah satu, tapi pada introspeksi diri sendiri. Nah itu dia. Jadi waktu yang harus apa ya diri kita sendiri yang harus menyesuaikan terhadap waktu dan lingkungan. Mungkin berkembangnya masa gitu. Oke lanjut lanjut. Nah ini dia tools yang kita gunakan nanti dalam penggunaan isi LCR kita. Ada OpenCV, lalu pastinya ada Python. Ini pastinya ada SR, CSR juga sebagai AI kita, lalu ada Immotils, Kotlin, dan Nampi sebagai grafiknya, menggunakan gambar. Lanjut lanjut. Nah, ini ada langkah-langkah yang akan kita lihat dan kita lalui nanti. Ada import dari dulu dan upload file plat nomor, terus kita tampilkan dengan TV dan matplotlib. Kemudian kita tampilkan gambarnya. Eh, Setelah ditampilkan, nanti baru diubah jadi grayscale. Lalu kita pisahkan warnanya, dan nanti kita lihat deh. Terus ada install SLCR. Ini kita import lagi biar lebih mantap ya. Lalu terakhir nanti kita dapat output berupa teks plat nomor yang kita masukin tadi. Lanjut slide berikutnya. Oke, ini dia. Pertama kita lakukan install Python. Di situ udah ada tulisan requirement already satisfied, yang artinya betulnya udah ada di situ. Kemudian kita import drive. Selanjutnya kita lakukan upload file, bentuknya formatnya yang ini JPG ya, buat plat nomornya. Kemudian kita import CV2, matplotlib, sama Immotals. Kemudian di bawah sini itu ada LS ya, tanda seru LS itu buat ngecek kalau udah upload apa belum. Kalau udah upload nanti ada tulisannya kayak gini. Lanjut ke selanjutnya jadi. Nah, ini dia. Gambar-gambar yang sudah kita upload tadi, kita tampilkan dengan CV sama matplotlib. Kita tulisannya print dalam kurung image.set sama plt.image show dalam kurung image. Nah, itu kita tampilkan yang kita petakan dari soal X sama Y. Lanjut. Nah, setelah kita petakan gambar-gambar yang tadi, itu kita ubah jadi grayscale, jadi lebih abu-abu lagi. Memisahkan warna-warna yang sekiranya membuat AI itu bingung lah. Jadi ini mau pakai warna hitam putih aja gitu. Jadi kita crop juga biar lebih detail. Soalnya kan AI mesti mendeteksi banyak kemungkinan, bukan kemungkinan yang bisa dideteksi, tapi banyak kemungkinan yang ada. Nah, kita perkecil kemungkinannya biar lebih akurat. Kalau kemudian kita ubah jadi bener-bener hitam sama putih. Tuh, yang di bawah udah diubah jadi hitam sama putih. Nah, lanjut. Nah, ini bagian dari install isi app-nya. Panjang banget ya. Cuman gampangnya cuma garis, apa, nada seru, if install app gitu. Ini cuma buat installnya doang. Lanjut, lanjut. Nah, ini tadi setelah kita install XLTR kita import, terus kita dapat import juga lagi setelah XLTR ada cp dua.
Lalu juga import NumPy juga iPod banget buat fake. Terus kita deteksi lah dengan SLTR. Nanti bisa kita lihat di bawah udah ditandai warna hijau ya. Ada AA sama 5627 JT. Itu sesuai banget sama yang tadi di atas kita buat. Akurasinya ini 100% nih, luar biasa ya. Itu outputnya ada dua. Satu, maksudnya satu. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini dia yang mungkin selain itu gue tunggu juga ada hasil uji dari 15 sampel. Jadi kita ambil 15 sampel itu 5 karakter plat nomor pakai karakter yang unik kayak Rusia, ada Vietnam, Thailand, kayak Cina juga, sama ada Jepang. Kemudian 5 plat nomor lagi dari luar negeri. Ini mungkin kita beberapa ambil dari Amerika juga. Lalu 5 yang terakhir itu dari Indonesia. Nah, ini bisa dilihat apa akurasinya. Kalau negara dengan karakter khusus itu totalnya ada 62,16%. Buat salah satu sampelnya, kalau nggak tahu kita ambil China ya, kalau atau nggak Vietnam, nah itu kita dapat 62,5% gitu. Terus negara karakter alfabet ini yang di luar Indonesia ya, itu kita dapat 93,47% totalnya. Sedangkan untuk salah satu plat nomornya kita dapat di 85,7%. Nah, ini khusus untuk plat nomor Indonesia, kita uji yang plat nomor Indonesia hitam itu dapat 90,9%, dan salah satu sampelnya ya kita dapat yang hasil luar biasa yaitu 100%. Nah, dari semua 15 sampel ini kita dapat akurasi total 79,23%. Aja. Nah, ini salah satu dokumentasi kita coba salah satu platform lagi, ini yang Indonesia ya. Ada B6703 WCF yang masukkan ke algoritma kita. Dan bisa kita lihat yang udah kita garis bawah, garis hijau lah. Ada garis hijau itu B6703 WJF. Persen 100%. Bahkan yang 07.18 masa berlaku plat nomor ini sampai ke deteksi ya. Itu tadi yang aku bilang. Kalau dia nggak di crop, dia mendeteksi segala kemungkinan. Ya, itu kemungkinannya segalanya itu aku maksud. Oke, lanjut lanjut lagi. Nah, ini salah satu yang plat nomor asing tadi. Pak asing sih, plat nomor dari luar negeri, luar Indonesia ya, yang plat nomornya pakai alfabet. Ini kita ambil dari Amerika. Ini jadi tulisannya Alsis kalau nggak salah. Alsis ya. Nah, itu kita dapet AM 666 EE. Nah, ini kualitasnya juga lumayan baik ya. Dan bahkan yang 67 ini tadi di pojok nih, bawah lambang ini ada 67 juga kedeteksi, sampai kedeteksi. Lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir nih, ada dokumentasi terakhir nih. Buat karakter khusus, karakter unik. Ternyata setelah kita masukin karakternya ini Jepang ya. Itu kita dapatkan yang sudah saya garis hijau ini, dapatkan akurasinya juga 100% ini. Luar biasa ya, ada 100%. Bisa dilihat itu semuanya kedeteksi. Ini akurasi luar biasa nih dibandingkan yang lain-lain itu. Tapi jangan lupa ini readernya diganti. Di sini ada tulisan reader sama dengan inisial CR.reader dalam kurung JA. Nah, itu kita ganti bahasanya dari bahasa yang alfabetik kita ubah ke Jepang. Jadi dia bisa deteksi. Lanjut, lanjut. Nah, ini dia ada kelebihannya. Kelebihan inisial CR apa aja sih? Cepat dan efisien. Inisial CR tuh cepat dan efisien. Bahkan dalam hitungan detik dia bisa mendeteksi dengan cepat gitu. Memproses gambar dalam jumlah besar secara real time. Nah, itu dia. Terus dia mudah digunakan. HDR ini antar mukanya gampang buat dioperasikan dan bisa dengan mudah diintegrasikan dan diaplikasikan dalam aplikasi kita. Bahkan
profesional code editor kami sampai bilang sesuai dengan namanya istilah VR tuh gampang banget Pak. Bahkan kalau kalian nggak tahu pun mungkin belajar sedikit aja dah. Kalau dia juga punya akurasi yang baik. Tadi ada list apa akurasi yang sudah kita tampilkan. Mereka mencapai akurasi yang cukup tinggi pada tolak ukur uji yang kami uji. Takut yang kami uji. Lanjut. Nah, ini dia untuk kekurangannya kondisinya dia terbatas di mana IZTR ini gampangannya nggak gampang kita otak-atik IZTR ya, ya itu IZTR nggak bisa kita otak-atik dengan mudah gitu. Mungkin beberapa bisa, tapi nggak seluas yang lainnya gitu. Kalau untuk dukungannya dia bahasa terbatas, benar bahasanya seenggaknya udah ada 45 bahasa di sini, tapi untuk akurasinya dia tidak se-wow yang lainnya beberapa pesaingnya itu sangat kurang. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini dia simpulan kita. Pada uji karakter yang alfabet, kita harus dapatkan akurasi yang lebih baik daripada eh, plat nomor dengan karakter yang unik gitu. Lalu, ITR ini memang tidak sehebat OCR yang lain. Namun dia salah satu AI pendeteksi yang cukup powerful. Udah dilihat dari akurasinya baik, gitu ya, cukup baik. Lalu dia bisa mendeteksi banyak bahasa. Kita dapatkan 45 menurut share salah satu situs web. Lalu dia mudah juga dioperasikan dan cepat gitu. Jadi dia cukup powerful walaupun dia nggak seakurat yang lainnya, tapi dia udah wow lah. Karena mudah dioperasikan cepat, mengingat tadi poinnya juga akurasinya lumayan baik gitu. Terus ada istilah VR ini eh, cukup baik untuk mendeteksi plat nomor kendaraan di lalu lintas Indonesia. Bisa kita lihat tadi bahkan akurasinya persen ya dari itu. Lalu yang terakhir, walaupun ISO-VR ini punya akurasi yang baik, dia tidak memiliki akurasi yang baik lagi saat gambar tidak jelas, terlalu gelap, kurang terfokuskan atau resolusinya rendah. Nah ini mirip kayak misalnya kita udah belajar nih tentang fungsi-fungsi sel. Terus habis itu kita ujian, muncullah gambarnya itu. Ini kalau gambarnya nggak jelas, kita juga nggak bisa jawab kan ngerjain. Nah, sama kayak visual CR ini kalau gambarnya nggak jelas, ya dia ngedeteksi ya sebisa dia apa adanya gitu. Makanya di sini kita juga butuhkan kamera atau pokoknya yang bisa menangkap gambar dengan hasil yang bagus. Jadi walaupun di crop, dia tetap bisa jelas gitu. Lanjut. Nah, kita udah sampai di penghujung acara, tapi kita belum selesai, masih ada satu lagi yang belum kita lakukan, yaitu sesi tanya jawab. Nah, ini kita kasih 3 kesempatan buat para penanya. Nah, untuk para penanya jangan lupa untuk open mic, sebutkan nama sama NPM, lalu buat tim silahkan dicatat ya. Ada yang mau bertanya? Maaf ya, aku masuk karena waktunya udah udah jam segini dan masih kurang 2 kelompok. Oh, Mungkin banyak. pertanyaannya bisa disimpan aja, nanti ditanya ke kelompok lain. Boleh ditutup. Oke, oke. Oke, oke, waduh. Sorry ya, ternyata panjangan ya. Iya, ya, oke, oke. Ya udah deh, simpen aja pertanyaannya dulu. Kalau gitu, sekian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Makasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.